Sudahkah kau dengar? Permaisuri surgawi dan putra mahkota untuk menemukan cucu surgawi kecil yang hilang telah mengerahkan 100.000 penuh pengawal pribadi. Mereka bilang mereka akan menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan mereka. Bagaimanapun ini yang pertama di alam surgawi dalam 10.000 tahun. Sebuah peristiwa sukacita kelas 1. Setelah ketiga pewaris surgawi mengambil tempat yang seharusnya. Di masa depan, mereka akan menjadi penguasa langit bumi dan manusia. Para penguasa 3 alam. Cepat lihat. Ibu, buah-buah ini kelihatannya sangat lezat. Apakah kalian lapar? Ibu akan kembali dan membuatkan makanan lezat untuk kalian. Kalau begitu ayo kita pergi. Baiklah. Maafkan aku. Kakak peri milikmu. Jangan sentuh buah-buahan itu dengan tangan kotormu. Aku melihatmu sengaja menabrakku. Mencoba mencuri beberapa selagi kau punya kesempatan. Roh kelinci Xiao Xianxian. Kau telah lulus seleksi untuk pelayan wanita putra mahkota. Mohon datang tepat waktu besok. Bagus sekali, Ibu. Ibu terpilih. Terpilih. Nona. Apakah kau akan menjadi milik putra mahkota? Pelayan pribadi. Kalau begitu, aku akan memberikan semua kue-kue ini padamu. Ketika kau berada di hadapan putra mahkota, bisakah kau mengucapkan kata-kata baik untukku? Apakah kamu Rogunglon? Bagaimana wajahmu bisa berubah lebih cepat daripada membalik buku? Anak-anak baik, ayo kita pergi. Pergi. Selama aku berada di istana putra mahkota dan berhasil bertahan hidup, dalam waktu kurang dari 3 bulan, aku bisa mendapatkan banyak uang untuk mengobati penyakit kesayangan kecilku. Orang ini Kepala pelayan. adalah kepala pelayan wanita Istana Putra Mahkota. Mulai sekarang setiap kata dan tindakanmu di dalam istana harus mematuhi orang ini. Ya. Ya. Xiao Xianxian, kenapa kau lagi? Kau benar-benar tak terhindarkan. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan sampai benar-benar lolos seleksi pelayan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Benar-benar musuh di jalan sempit. Tidak. Demi biaya pengobatan kesayangan kecilku, aku harus menahan diri. Tolong, Anda adalah orang hebat, jangan menyimpan dendam terhadap orang kecil. Biarkan aku lolos saja, kumohon. Berhentilah mencoba mendekatiku. Xiao Xianxian. Aku memberitahumu. Statusmu rendah. Latar belakangmu menyedihkan. Bagaimana kau pantas melayani di istana? Pengawal. Lemparkan dia ke istana binatu. Dia dilarang muncul di dalam istana putra mahkota. Putra mahkota tiba. Kakak Chen Yuan. Salam untuk putra mahkota. Salam kepada putra mahkota. Wanita ini. Mengapa dia terlihat begitu akrab? Jadi dia adalah putra mahkota klan langit. Mo Chen Yuan. Ini sangat berbeda dari patung yang kita sembah. Terlalu berbeda. Apa yang baru saja terjadi? Kakak Chen Yuan. Itu semua salah dia. Roh kelinci ini, statusnya rendahan. Dia sama sekali tidak pantas memasuki istana dan melayani. Saya selalu mendorong ras iblis untuk berkultivasi keabadian, agar mereka dapat memasuki jalan yang benar. Itulah mengapa saya mendirikan ujian kultivasi agung. Longsen, pikiranmu begitu sempit. Sebaiknya Anda kembali ke Bihai lebih cepat. Aku. Bukan itu maksudku. Itu dia, punya anak di luar nikah, punya 3 anak. Sudah 300 tahun, dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Wanita seperti dia, wanita tak tahu malu. Pada dasarnya tidak layak melayani Yang Mulia dan cucu agung langit kecil. 300 tahun. Saya juga 300 tahun yang lalu bertemu wanita itu. Angkat kepalamu.
3 bulan lalu. Saya menggunakan mantra pembekuan tubuh. Aku mohon padamu. Jangan seperti ini. Saya minta maaf. Seseorang mengambil keuntungan saat saya menjalani kesengsaraan petir dan memberi saya bubuk pembangkit nafsu. Mereka ingin saya kehilangan energi internal saya. Putra mahkota yang mulia, aku bersikap sopan dan duduk tegak. Proses seleksi berjalan adil dan jujur, dan aku terpilih. Selain itu, aku tidak pernah percaya bahwa membesarkan 3 anak sendirian adalah hal yang memalukan. Bermulut tajam. Mengurus anak-anak, tentu saja seseorang harus memilih yang berpengalaman. Pilih dia. Mengapa Anda berdiri terpaku di sana? Cepat dan ikuti. Kakak Chen Yuan, Yang Mulia kurang pengalaman. Berinteraksi dengan cucu langit kecil. Anda membaca semua buku di paviliun perpustakaan. Sekarang, kita akhirnya bertemu. Seorang pelayan wanita yang memiliki pengalaman dengan anak kembar 3. Bukankah seharusnya kau berkonsultasi dengannya? Xiao Xianxian. Jangan terlalu cepat bergembira. Katakan padaku. 3 anak yang lahir dari rahim yang sama. Apakah temperamen mereka berbeda? Itu wajar. Contohnya harta besar dan harta kedua di keluargaku, kepribadian mereka benar-benar berlawanan. Harta besar memiliki kepribadian yang tenang. Harta kedua menggemaskan. Dan adik harta ketiga ini, bahkan lebih energik dan lucu. Keluarga Anda juga memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Kembar 3. Kalau begitu anak-anak Anda, jelas tidak sing, cerdas dan cantik seperti anak saya. Mustahil, tidak ada anak di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan harta kecilku. Namun, putra mahkota yang mulia adalah pelindung dermawan. Xiao Xianxian, kau sama sekali tidak boleh membuat masalah lagi. Putra mahkota benar. Status cucu langit itu mulia. Karakter dan penampilannya tentu saja berada di puncak daftar. Lukisan cucu langit baru saja selesai. Saya bisa menunjukkannya kepada Anda sekarang. Yuaner. Permaisuri langit. Ibu Sui, Lihat ke sini. Di belakangku, semua hadiah yang mereka pegang ini, semuanya untuk cucu surgawi perempuan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah ini masih terlalu banyak? Aku masih merasa ini belum cukup. Jika Anda memanjakan mereka sedemikian rupa, tidakkah kau takut mereka akan menjadi tidak berguna nanti? Dengan garis keturunanku, bagaimana mungkin mereka menjadi tidak berguna? Berhentilah khawatir yang tidak perlu. Cucu surgawi perempuanku, aku akan memanjakan mereka, aku hanya takut di masa depan. Mereka hanya akan mengenaliku nanak mereka, dan tidak mengenalimu ayah mereka. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan saat itu. Tidak peduli seberapa banyak Anda memanjakan cucu langit, Anda harus menemukan mereka terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita membuat taruhan? Mari kita lihat siapa yang menemukan mereka lebih dulu. Taruhan adalah taruhan. Apa kau pikir aku takut padamu? Serahkan lukisan pewaris langit ini kepada jenderal langit di pintu masuk. Perintahkan mereka untuk mencari, sesuai dengan kemiripan di dalamnya, dengan cermat dan menyeluruh. Ya. Mengatakan semua ini, bukankah hanya karena dia takut anak itu akan ditemukan oleh permaisuri langit lebih dulu, dan tidak akan dekat dengannya. Aku tidak pernah menyangka, putra mahkota yang dingin dan menyendiri ini, juga akan memperebutkan perhatian seperti ini. Yang Mulia, kami telah mencari semua anggota ras iblis di alam fana, tetapi tidak ada jejak pewaris langit. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pewaris langit masih berada di dalam alam langit kita. Keluarkan perintah untuk menutup semua pintu masuk dan keluar istana langit. Segera gunakan cermin penampilan untuk memverifikasi wujud asli semua anak. Ya. Pelayan wanita yang memiliki anak maju ke depan.
Yang Mulia telah memerintahkan bahwa hari ini cermin penampilan harus digunakan untuk menguji dan memverifikasi wujud asli dari semua anak di Istana Langit. Jika diketahui bahwa si kecil secara alami memiliki kekuatan spiritual yang lemah dan tidak bisa berubah bentuk, mereka pasti akan dikucilkan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Nyonya, anakku secara alami lemah. Bisakah dia dibebaskan dari ujian? Bukankah kau selalu keras kepala? Apa, kau takut pada cermin penampakan belaka? Apakah kamu takut sekarang? Atau apakah kamu mengatakan anak yang kamu lahirkan adalah keturunan dari makhluk iblis? Tentu saja tidak. Hanya bersikap sangat khawatir. Pasti ada masalah. Aku melihatmu diam-diam menyelinap ke Istana Langit. Gerakanmu mencurigakan. Mungkin kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh ras iblis. Pengasuh. Anda menggunakan penyiksaan pribadi, tepat di bawah hidung putra mahkota. Tidakkah Anda takut akan mendatangkan hukum? Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah mulutmu lebih keras? Atau cambuk ekor sembilanku yang lebih keras? Mati. Aku minta maaf. Ibu hanya bisa menemanimu sampai sejauh ini. Cahaya emas pelindung ini adalah keturunan Dewa Agung. Hanya muncul mengonsumsi usia hidup saat menghadapi krisis hidup atau mati. Siapa sebenarnya ini? Mencoba melukai cucu surgawiku dan bahkan memaksa mereka ke dalam kesulitan ini. Siapapun itu. Siapapun yang berani menyentuh anak-anak saya akan dieksekusi tanpa ampun. Ibu. Ibu. The film was translated and narrated by M Media. Mustahil. Bagaimana mungkin anak-anak kecil ini memiliki perlindungan cahaya emas yang begitu kuat, dan kamu masih mengklaim mereka bukan keturunan makhluk iblis? Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Pasti aku, mata tuaku mengecewakanku. Pengasuh, apakah kamu tahu makhluk iblis jenis apa? Cahaya emas ini jelas berasal dari garis keturunan yang sama dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Nyonya Pengasuh, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika anak-anak ini benar-benar adalah cucu langit, maka Nyonya Pengasuh kita, bahkan jika kita memiliki 100 nyawa, tidak akan mampu menahan murka Yang Mulia Putra Mahkota. Mustahil. Bagaimana mungkin anak-anak ini bisa jadi anak-anak kakak Cenyuan? Aku tahu. Pasti kamu menggunakan semacam sihir iblis. Jalan. Benda iblis macam apa yang kamu kenakan? Itu adalah ramuan penyembuh yang kuberikan kepada anak-anak untuk penyakit mereka. Kembalikan padaku eliksir penyembuhan. Bagaimana mungkin eliksir penyembuhan menjadi sesuatu yang bisa digunakan anak-anak ini? Kamu hanya ingin mengandalkan ini untuk memalsukan cahaya emas dan menyamar sebagai cucu agung langit kecil, benarkah? Kau! Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Rencanamu yang jahat telah kubongkar. Mari kita lihat apa yang akan kamu gunakan untuk menipu kakak Cenyuan. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Hari ini aku akan melaksanakan keadilan atas nama langit. Tidak. Tian-Tian. Lalu, hari ini aku ingin melihat sebenarnya apa mereka ini. Ini mustahil. Mereka. Bagaimana mungkin mereka adalah hewan suci kuno? Pasti ada kesalahan. Longsen,
Apa yang telah Anda lakukan? Yang Mulia Putra Mahkota, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ketiga anakku. Aku mohon. Terluka oleh api magma Beihai. Yang The Mulia film Putra was Mahkota, translated bisakah and anak-anakku narrated diselamatkan? by M. Media. Yakinlah, eliksir ini saya suling sendiri. Oleh Tai Bai Jinsing. Ini dapat memastikan nyawa mereka aman. Tian. An. Ibu jangan menangis. Ibu jangan menangis. Jangan menangis. Mereka hanya seorang anak. Apakah perlu pamer kekuatan seperti itu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dasar kelinci mati, beraninya kamu memukulku. Aku adalah seorang putri dari klan Long. Kamu, jadi kenapa jika kau dari klan Long? Tamparan ini, aku sebagai anggota klan Roh. Memukulmu karena menyakiti anak-anak kecil dan mengkhianati garis keturunanmu. Kamu memberontak melawanku. Long San, jika kau berani menyakiti anak-anakku lagi, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ibu, Kakak Chen Yuan, Xiao Xianxian, secara terbuka menentang dekretmu. Menghasut anak-anak ini untuk berkeliaran di sekitar Istana Langit, mengganggu kedamaian orang lain. Aku hanya menasihatinya beberapa patah kata, dan dia segera membiarkan anak-anak ini memukulku. Kamu harus menegakkan keadilan untukku, Kakak Chen Yuan. Apakah dekretku? Untuk mengizinkanmu melukai anak-anak kecil. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Cucu Agung Langit kecil akan segera kembali ke istana. Bagaimana kita bisa mentolerir anak-anak ini muncul di mana-mana di Istana Langit? Aku melakukan ini demi dirimu. Harta kecilku sudah lemah sejak kecil. Pada dasarnya tidak pernah meninggalkan rumah. Jika bukan karena fakta bahwa kau menyerang lebih dulu, mengapa aku harus melawanmu mati-matian? Bajingan itu, apakah ini tempatmu untuk berbicara di sini? Kalau begitu istana surgawi milikku ini, sejak kapan menjadi giliranmu untuk mengambil keputusan? Kakak Chen Yuan, demi keselamatan Istana Langit dan keamanan cucu Agung Langit, beberapa orang ini harus dihukum berat. Baru saja mereka yang mencoba menyamar sebagai cucu Agung Langit, Xiao Xianxian ini. Niatnya bahkan lebih terkutuk. Hal-hal ini semuanya disaksikan olehku dan pengasuh. Terlihat dengan mata kepala kami sendiri. Apa yang dipegang pengasuh adalah buktinya. Yang Mulia, ini jelas obat yang diresepkan oleh tabib Lu untuk harta kecilku. Obat untuk menyehatkan energi spiritual mereka. Saya memohon Yang Mulia Putra Mahkota untuk menyelidiki dengan tabib Lu dan Anda akan tahu. Kamu bilang selidiki dan kami selidiki. Kamu pikir Istana Langit dijalankan oleh keluargamu. Putri Panjang ketiga memutarbalikkan fakta. Pelayan ini dengan hormat memohon Yang Mulia Putra Mahkota untuk memulihkan nama baik anak-anakku. Kakak Chen Yuan paling membenci masalah. Mengapa dia mau membantumu memanggil seseorang? Baiklah. Panggil tabib Lu. Melapor kepada Yang Mulia. Memang hamba yang sebelumnya meresapkan pil biasa untuk menyehatkan energi spiritual. Long San. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Pengawal. Lepaskan jubah istananya. Usir dia keluar dari Istana Putra Mahkota. Yang Mulia, 100 tahun yang lalu, klan Longku dalam perang dengan klan Langit, yang mengorbankan diri mereka demi klan Langit, kebaikan dan perbuatan benar yang begitu besar. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Permaisuri Langit berjanji kepada ayahanda kaisarku, bahwa kau akan menjagaku dengan baik. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ibu hanya ingat kemuliaan klanmu, bahwa dia menganugerahkan gelar putri kepadamu. Namun tindakanmu ini telah menyebabkan seluruh Beihai mendapat aib karenamu. Istana Putra Mahkotaku tidak membutuhkan wanita berhati jahat sepertimu. Seret dia pergi. Ya, Kakak Chen Yuan. Di mana kalian sakit? Ini buruk, anak-anak terluka parah.
Kekuatan spiritual mereka menghilang dengan cepat. Mereka harus dikirim ke tempat di mana energi spiritual berlimpah untuk pengobatan. Hanya dengan begitu ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Bawa mereka ke Taibei Jinsing untuk membuka kolam spiritual. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Saja. Balai Taibei Jinsing. Memanggang kelinci utuh. Anak-anak ini adalah garis keturunan Dewa Tinggi. Beristirahatlah 2 hari lagi, dan mereka akan pulih sepenuhnya. Banyak terima kasih Dewa Agung. Terima kasih Paman Dewa Abadi Agung. Terima kasih Paman Dewa Tinggi. Kita akan bertemu lagi. Roh kelinci. Ini adalah tagihan untuk konsultasi beberapa hari terakhir. $36.820. Batu roh. Itu. Dewa abadi yang baik hati. Gaji saya untuk bulan ini belum dikeluarkan. Bisakah Anda memberi saya tenggang waktu beberapa hari? Tuan Dewa Abadi Anda yang terbaik. Dewa Abadi Anda yang terbaik. Anda yang paling tampan. Anda yang paling tampan. Aku mohon padamu, oke? Aku mohon ya. Kakak Tuan Dewa Abadi. Kakak Dewa Abadi. Bagaimana kalau begini? Demi putra mahkota. Aku di sini. Kebetulan kekurangan pembantu penyapu. Mengapa kamu tidak melunasi utangmu di sini? Terima kasih kakak Tuan Dewa Abadi. Terima kasih kakak Dewa Abadi. Banyak terima kasih. Istana Taibei Jinsing. Xiao Xianxian. Putra mahkota, apakah benar seperti yang dikatakan rumor? Apakah dia dingin dan tak berperasaan? Dia. Roh kelinci, mengapa kamu tersipu? Saya sama sekali tidak tersipu. Cuti yang kuberikan padamu. Beginikah caramu menggunakannya? Bukan itu. Saya harus mengambil beberapa pekerjaan paruh waktu agar saya bisa melunasi biaya pengobatan untuk anak-anak kecil itu. Apakah hadiah yang kuberikan padamu terlalu sedikit? Bukan itu maksud saya. Anda menyakiti saya? Terlepas dari seberapa banyak Taibei Jinsing, kompensasi yang dia berikan padamu, aku akan membayar 2 kali lipat. Kembalilah bersamaku segera sekarang juga. Begitu banyak batu roh. Sepertinya, aku harus mengambil ini. 100.000 keping won tunai senilai ramuan obat. Kepada putra mahkota untuk menyampaikan ucapan selamat. Istana Langit. Yang mulia telah banyak membantu saya. Saya tidak punya apapun yang baik untuk membalasnya. Saya harap ini wortel favorit saya. Dia akan suka. Wortelnya enak. Tolong tuanku. Apa yang sedang kau lakukan? Saya di sini untuk menawarkan wortel kepada Anda. Untuk membalas kebaikan Anda. Berhenti bergerak. Kenapa? Kau bahkan tidak bisa memegang kuas dengan mantap. Putra mahkota. Deo Liang pernah memimpin pasukan ke medan perang. Paling membenci kontak intim dengan orang lain. Dia tidak terlihat seperti membencinya. Sebaliknya dia tampaknya sangat menikmatinya. Putra mahkota. Saya pribadi menanam wortel ini. Tolong cepat dan cicipi. Dijamin enak dan berair. Anda tidak akan bisa berhenti memakannya.
The film Baiklah. was translated and narrated by M Media. Aku akan datang sekarang juga. Untuk mencicipi. Yang Mulia. Yang Mulia, ini buruk. Orang-orang dari klan Naga Bihai telah tiba. Yang Mulia, Putra mahkota Bihai Klan Lo. adikku yang bodoh ini tidak tahu apa-apa, tetapi perasaannya padamu tulus dan murni. Saya ingin tahu apakah Anda bisa demi klan Naga Bihai saya mengizinkannya untuk kembali ke istana melayanimu. Istana tidak membutuhkan orang berhati berbisa. Antar tamu keluar. Adik perempuan, karena Yang Mulia tidak berniat, mungkin kita harus melupakannya saja. Selama malam ini aku memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Itu harus terjadi bahkan jika seharusnya tidak. Kakak Chin Yuan, Kau memberiku obat bios. Kakak Chin Yuan. Biarkan aku melayanimu. Jika kau berani mendekat setengah langkah, aku akan mencabut urat nagamu. Enya, Sudah berakhir. Aku tak sengaja menemukan putra mahkota berkencan diam-diam. Strategi terbaik adalah melarikan diri. siapa? Kakak Chin Yuan, Setelah menonton begitu lama, kau masih berpikir bisa lari. Xiao Xianxian, apakah itu kamu lagi? Putra mahkota, Anda, apa yang akan Anda lakukan? Sepertinya kultivasimu tidak memadai. Ujung telinga wujud aslimu. The film Terus was memperlihatkan translated diri. and narrated by M Media. Itu hanya karena Anda. Anda selalu membuat saya malu. Putra mahkota, Anda telah dibius. Saya akan mencari tabib dewa untuk membantu Anda. Cari tabib dewa. Jangan pergi. Obat hari ini hanya bisa disembuhkan oleh satu orang. Kau. Apakah kau bersedia? Aku. Putra mahkota membantu saya dan anak saya lolos dari bahaya berkali-kali. Jika itu dia. Saya bersedia. Putra mahkota, Anda. Putra mahkota. Kita belum menggunakan sihir untuk kontrasepsi. Jangan khawatir. Aku memiliki sedikit keturunan. Tidak mudah untuk hamil. Bahkan jika kau mengandung anak, saya pasti akan menyukainya, melindunginya. Mungkinkah orang pada malam itu? Saya minta maaf. Seseorang mengambil kesempatan saat saya menjalani kesengsaraan petir dan memberi saya bubuk pencari kegembiraan. Mereka ingin saya kehilangan kekuatan dalam saya. Tolong saya. Tolong.
Saya memiliki sedikit keturunan. Anda tidak akan hamil. Adalah putra mahkota. Dia dan orang dari malam pertama saya benar-benar mirip. Tapi bagaimana mungkin anak saya mungkin menjadi cucu Agung Surgawi yang mulia? Anda menonton sepanjang malam kemarin. Belum cukup melihat. Saya akan bertanggung jawab atas Anda. Saya tahu anak Anda membutuhkan perawatan. Bawa Liontin Giok ini ke perbendaharaan dalam untuk menarik dana. Berapapun jumlahnya, mereka akan memberikannya kepada Anda. Kalau begitu biaya konsultasi untuk harta kecil itu, bukankah itu berarti bisa diselesaikan segera? Terima kasih yang mulia. Betapa tidak berperasaan. Anda menarik pakaian Anda dan segera melupakan siapa saya. Istana Tai Benjinsing. Untuk menjemputmu. Cucu langitku, akhirnya menemukan mereka. Segera perintahkan koki langit untuk menyiapkan jamuan selamat datang. Perintahkan juga biro pakaian kekaisaran untuk menyiapkan pakaian yang terbuat dari bahan baru. Tetapi, tempat tidur untuk kediaman baru, aku khawatir tidak ada cukup waktu untuk disiapkan. Bagaimana kalau begini? Pertama di Istana Putra Mahkota. Coba sedikit lebih keras, kurasa itu berhasil. Apakah kamu yakin? Kamu benar-benar harus pergi mencarinya sendiri. Apalagi, hari ini, ada juga pemimpin klan dari alam iblis yang datang untuk meminta petunjuk mengenai masalah kesiapan militer. Dan pada waktu Chenxi, ada ritual Kaisar Langit Milenium. Hal-hal ini, bagaimana mungkin hal-hal itu sepenting cucu surgawiku? Batalkan semuanya. Aku yakin, para leluhur akan mengerti. Upaya sungguh-sungguhku. Di mana Yuaner? Kemana Yuaner pergi? Kita belum menghubungi putra mahkota. Lihat, jika kita menunggunya tiba, hari sudah akan terlambat. Pada saat genting ini, masih harus mengandalkan aku sang nenek untuk bertindak secara pribadi. Baiklah, kamu tidak perlu menunggunya. Kita berangkat sekarang. Ayo pergi. Masing-masing mendapat satu wortel. Jangan sisakan sedikit pun. Ayo. Ibu bisakah kami tidak makan wortel? Tentu saja. Kalau begitu saya akan membuat mereka menjadi jus wortel. Ibu kami lebih suka. Ibu kami lebih suka. Makan wortel saja. Makan wortel saja. Benar. Kami adalah kelinci. Tentu saja harus makan wortel. Ibu, di lehermu, sesuatu seperti stroberi. Benda apa itu? Oh tidak. Ini pasti bekas dari tadi malam. Ini ibu. Digigit nyamuk. Digigit nyamuk. The film was translated and Ini semua salah narrated Longsan. by M. Mi. Dia menggunakan dosis yang kuat. Dia benar-benar menghancurkan saya. Kau kelinci sialan. Keluar dari sini. Ini rumah saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Kalian beberapa, cepat berkemas. Roh burung tua. Dan Yang, Kakak Lo, mengapa Anda bahkan tidak menyapa kami? Dan hanya menyuruh kami pindah? mengapa kamu tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Kamu hanyalah kelinci dengan status rendah. Dan 3, bajingan yang tidak jelas asal-usulnya. Dengan hak apa? Untuk bersaing dengan putri ketiga kami, jika dia menyukai rumahmu. Itu adalah keberuntunganmu, keberuntungan. Keluar. Pengawal, usir mereka keluar untukku. Ibu mereka sudah keterlaluan. Ayo kita lawan dia. Tidak. Mereka unggul dalam jumlah. Xiao Bao dan yang lainnya baru saja memulihkan inti dalam mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka bentrok secara langsung lagi. Baiklah. Bukankah ini hanya pindah rumah?
Beri kami waktu selama 3 batang dupa terbakar. Dan, saya akan segera pindah. Aku lupa memberitahumu. Kau tidak hanya harus pindah rumah. Kau juga harus mengundurkan diri dari pekerjaanmu di Istana Putra Mahkota. Dan keluar dari klan langit. Untuk seumur hidup ini, kau tidak boleh muncul lagi di hadapan kakak Cinyuan. Dengan hak apa Anda menuntut ini? Kau, apa itu yang melingkari lehermu? Kau kelinci sialan. Kau tidak hanya tidak tahu malu sampai merayu kakak Cinyuan. Kau bahkan dengan kurang ajar dan tak tahu malu memanjat keranjangnya. Kau membuatku marah besar. Saat itu jelas sekali, Anda yang membius putra mahkota. Mengapa menyalahkan saya? Namun, malam itu, saya benar-benar menikmatinya. Rasa dari putra mahkota. Anda bahkan belum merasakannya. Saya benar-benar merasa kasihan pada Anda. Kau kelinci sialan. Lihat, aku akan mencabut urat iblismu, mencabut tulang iblismu, sehingga kau tidak akan pernah bisa naik ke surga lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan saat itu. Ubah kebun sayur ini. Seluruhnya menjadi wortel. Yang mulia, permaisuri surgawi telah menemukan cucu surgawi. Tetapi mereka saat ini dalam bahaya. Dia meminta agar Anda segera datang. Bawa prajurit langit dan segera berangkat. Siapa yang begitu lancang? Berani menyentuh cucu surgawi kecil. Beberapa hari yang lalu, bocah-bocah kelinci kecil ini membakar tendaku. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Bagaimana kalau begini? Kau dengan hormat bersujud padaku 100 kali. Dan mungkin aku akan melepaskanmu. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Biarkan saja mereka pergi. Kalau begitu bersujudlah padaku. Saya akan bersujud untuk Anda. Saya bersujud. Ibu. 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 Apakah itu cukup? Bisakah Anda melepaskan anak-anak saya sekarang? Tentu saja. Tidak. Sejak hari kau mencoba mencuri kakak Cinyuan dariku, kau seharusnya sudah tahu hari ini akan tiba. Pengawal, tahan dia untukku. Ya putri. Bagaimanapun kita sudah sepakat. Beberapa nyawa tak berharga. Jika mereka dibunuh, biarlah dibunuh. Apakah seseorang akan membuatku membayar dengan nyawaku? Karena kau senang merayu orang lain. Kalau begitu telanjangi dia. Dan biarkan semua orang melihatnya dengan baik. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Bersikaplah sedikit. Xiao Xianxian. Lepaskan saya. Kau menghinaku lebih dulu. Lepaskan saya. Dan mencuri kekasihku kemudian. Siapa yang berani menghina cucu surgawiku? Permaisuri langit. The film was translated Cepat and kemari. narrated by Biar Nanak M. lihat Media. apakah kamu terluka atau tidak. Nenek. Nenek. Cucu surgawiku, kamu baik-baik saja. Bocah-bocah kecil ini sangat kotor. Permaisuri langit, status Anda mulia. Anda tidak bisa. Kau bicara omong kosong. Ibu memandikan kami dan membuat kami wangi setiap hari. Hatimu yang kotor. Itulah mengapa semua yang kau lihat kotor. Kau, Nenek cantik dia yang ingin merebut rumah kami. Dia menindas ibu. Dan menindas kami. Nenek cantik, nenek pasti membantu kami mencari keadilan, kan? mengucapkan fitnah. Beraninya kau kurang ajar bahkan di hadapan permaisuri langit. Sungguh kelancangan yang luar biasa. Berani menghina cucu surgawiku. Apakah kamu percaya bahwa aku sekarang akan melucuti urat nagamu dan melemparkanmu ke dalam kolam peleburan api penyucian? Sehingga mulai sekarang,
Kamu tidak akan pernah meninggalkan lab untuk selamanya. Cucu langit, tidak, permaisuri langit, tolong lihatlah klan Longku, yang telah melayani istana langit, dengan setia selama beberapa generasi. Dan ampuni aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Memiliki pengetahuan tentang 3 alam. Putri Longsan. Menunjukkan penghinaan terhadap orang lain, dan menghina cucu surgawi. Hukuman. Dikurung di istana Long, selama 1000 tahun. Jika ada lain kali, tulang nagamu akan dicukur, dan status abadimu dicabut. Tidak perlu dekret lebih lanjut. Tidak. Permaisuri langit, pengawal. Bawa dia pergi. Ya, Permaisuri langit. The film was translated and narrated by M. Jika Media. harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu pikir aku, Hello Kitty? Cepat kemari ke sisi nenek, biar nenek melihatmu. Anak-anakku, apakah kalian baik-baik saja? Nenek kami baik-baik saja. Nenek kami baik-baik saja. Jika permaisuri langit benar-benar adalah nenek dari anak-anak itu, ayah dari anak-anak itu, mungkinkah? Putra mahkota klan langit. salam untuk selir surgawi. The film was Permaisuri translated langit. and narrated Ini. by M. Media. Mengapa kau masih memanggilku permaisuri langit? Ubah panggilanmu, panggil aku ibu sekarang. Tahukah kau bahwa kau adalah milik klan langit kami, pahlawan besar? Sayang-sayang kecil, apakah kalian suka di sini? Hentikan. Kami menyukainya, kami sangat menyukainya. Istana indah yang nenek siapkan untuk kami. Ini adalah yang paling mewah dan indah yang pernah kulihat. Berbicara dengan sangat lancar. Bisakah kami benar-benar tinggal bersama ibu selamanya? Tentu saja. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Itu luar biasa. Putra mahkota tiba. Mo Cheng Yuan, jika dia tahu bahwa saya sudah memiliki 3 anak, dan ayah dari anak-anak itu adalah kakaknya, apakah dia akan berpikir, aku mempermainkan perasaannya? An-An, ibu ada urusan. Aku pergi dulu. Jaga baik-baik adik-adikmu. Baiklah. Anak yang baik. Aroma yang begitu akrab. Apakah itu Xian-Xian? Mengapa kau masih berdiri di sana dengan bodohnya? Cepat dan lihatlah anak-anakmu. Anak-anak. Saya ayah kalian. Kamu memiliki aroma wortel. Apakah kamu juga suka wortel? Ibu juga suka wortel. Halo, nama saya Xiao Tian. Nama saya Xiao. Namaku Xiaowen M. Apakah kamu benar-benar ayah kami? Lalu, mengapa kamu tidak menginginkan ibu dan kami? Saya minta maaf. Itu salah ayah. Ayah berjanji, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di mana ibu kalian? Aku tidak menyangka Xiao Xian-Xian, kelinci sialan itu, benar-benar mengandalkan roh kelinci, tubuh subur bawaan untuk melahirkan 3 keturunan klan langit. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan kakak Chen Yuan menikahinya. Sisik panjang pelangi ini dapat menciptakan ilusi dan mengubah ingatan. Xiao Xian-Xian, aku ingin melihat anak-anak dan kekasihmu. Semuanya salah mengira orang lain sebagai dirimu. Aku akan lihat apa yang bisa kau lakukan saat itu. Putri, Anda tidak boleh. Sisik panjang pelangi ini hanya ada 1 potong di seluruh tubuh, digunakan untuk melindungi titik vital jantung. Anda tidak bisa mengambil risiko ini.
Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Ibuku pergi bekerja. Bukankah ibu ada di sana? Kakak Chen Yuan. Aku akhirnya menemukanmu. Jadi ternyata, kau adalah ayah anak-anak ini. Yang Cai. Mengapa itu Anda? Sepertinya aku melupakan sesuatu. Yuaner. Yang Cai benar. Dia adalah ibu kandung anak-anak itu. Aku hanya tidak menyangka anak ini tidak terlalu mirip Yang Cai. Aku tidak mencuri maupun merampok. Aku juga tidak menyembunyikan dari putra mahkota fakta bahwa aku punya anak. Bagaimanapun juga, aku seharusnya tidak meninggalkan anak-anak sendirian di sana. Tidak. Aku harus kembali. Personel tidak berwenang. Tidak diizinkan masuk. Aku bukan personal yang tidak berwenang. Aku baru saja masuk bersama cucu langit. Bersama-sama, aku adalah ibu dari. Sekarang keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuaner, kau harus dengan benar menjaga ibu dan anak itu. Saya mengerti Ibu Suri. Ibu. Yan Cai. Anak-anak The kecil, film was apakah translated kalian menyukai and ibu? narrated Ya by kami mau. M Media. Ya kami tahu. Kami sangat mencintai ibu. Ibu ingin bersama ayah. Bersama seumur hidup. Mereka adalah anak-anakku. Apa yang Yang Cai lakukan? Anak-anakku. Bagaimana mereka bisa memanggil Yang Cai ibu? Xiao Xianxian, berhentilah meronta. Permaisuri resmi putra mahkota langit. Bagaimana mungkin bisa roh kelinci rendahan semacam ini? Bahkan anak-anakmu juga tahu bagaimana berpikir untuk diri mereka sendiri. Sebagai seorang ibu, apakah kau benar-benar ingin menghancurkan masa depan anak-anak? Cucu langitku yang berharga, sangat menggemaskan. Xiao Xianxian. Yuaner, kapan kau akan menikahi Yang Cai? Klan Langit memiliki perjanjian setelah menikah. Mengikat jiwa perceraian tidak mungkin selama kita bisa menikah. Bahkan jika kebenaran diketahui setelah pernikahan, semuanya akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Posisi Putri Mahkota Langit hanya bisa menjadi milikku Yang Cai. Aku. Saya tidak bisa menikahinya. Apa? Kau dan dia sudah? Kalian sudah punya anak. 3 orang. Lihatlah dirimu sendiri. Kau awalnya tidak bisa punya anak kan? Meskipun dia tidak punya jasa. Dia telah menderita kesulitan. Bagaimana kau bisa begitu? Tidak bertanggung jawab. Ibu. Ada banyak cara untuk bertanggung jawab. Itu tidak harus memerlukan pernikahan. Yan Cai. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa memberitahu saya. Klan Langit kita akan memenuhi semua itu sebisa saya. Tapi pernikahan saja tidak mungkin. Saya hanya akan menikahi orang yang saya cintai. Ayo, ayo, ayo. Ibu, apa yang Anda lihat? Biar kulihat. Tangan ini, apakah sudah berubah menjadi kaki babi? Apakah kau baru saja memeluk anak orang lain karena salah? Anak iblis babi. Dan kau masih berkubang dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Kau tidak bertanggung jawab, bajingan. Mengapa kau berpura-pura romantis? Biar ku beritahu, aku tidak punya putra yang tidak bertanggung jawab The seperti film itu. was translated and Sungguh narrated bencana. by M Media. Katakan padaku bagaimana ayahmu Raja Langit dan aku bisa melahirkan kaki babi sepertimu. Ini, pergi, 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 pergi. Ibu, Anda baru saja mengatakan bahwa manusia tidak bisa melahirkan kaki babi. Lalu bagaimana saya dan Klan Long melahirkan
Kelinci. Apakah putra mahkota mencurigai bahwa ibu kandung cucu surgawi bukanlah Putri Longsan, melainkan Nona Xiao? Saya pernah melihat anak-anak Xianxian sebelumnya. Mereka sangat gelap. Sudahlah. Setelah Dewa Tinggi di Istana Langit naik, tidak ada lagi batasan rasial untuk pernikahan. Mungkin garis keturunan telah bercampur. Aneh. Mengapa saya tidak bisa mengingat siapa yang melukai anak-anak Xianxian? Xiao Xianxian. Hei Xiao Xianxian. Kami tidak mengenalmu. Ibu kami adalah Putri Longsan yang terhormat. Bagaimana mungkin kau hanya roh kelinci biasa? Pantas menjadi ibu kami. Ibu-ibu, kami tidak ingin menjadi kelinci lagi. Wortel dan kubis, kami sudah bosan memakannya. The film was translated and narrated by M. Anda Media. membiarkan anak-anak saya makan hal-hal ini setiap hari. Mulai hari ini, wortel dan kubis dilarang muncul di 3 alam lagi. Hei Xiao Xianxian. Xiao Xianxian, terganggu saat bekerja. Anda tidak menjawab saat dipanggil. Apa yang Anda pikirkan? Putra mahkota memang ayah anak-anak itu. Tetapi dia ingin anak-anakku mengakui orang lain sebagai ibu mereka. Tetapi jika aku menyinggung perasaannya, aku takut aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk tetap berada di Istana Langit, untuk melihat anak-anak dari jauh. Xiao Xianxian. Aku jelas sudah mengubah ingatan semua orang. Menjadikan ibu anak-anak itu adalah aku. Mengapa? Mengapa putra mahkota masih berpegangan pada sesuatu yang terkutuk sepertimu? Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Salam untuk Putri Longsan. Aku adalah calon putri mahkotamu. Sekarang ada seseorang di istana putra mahkota yang tanpa malu-malu merayu putra mahkota. Jika kau sekarang membantuku di masa depan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ya. The film was translated and narrated by M. Media. Dia akan menikahi Putri Longsan. Namun dia masih menunjukkan kasih sayang padaku, berjanji untuk bertanggung jawab padaku. Itu semua bohong, pembohong besar. Bajingan. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Xiao Xianxian, aku sudah lama kesal padamu. Kau roh kelinci ini tanpa status daftar keabadian. Mengapa kau tidak tinggal dengan benar di sarang rumputmu? Mengapa kau datang ke sini untuk memperebutkan sepotong roti dengan kami? Tepat sekali. Dan kau menghabiskan sepanjang hari dengan putra mahkota. Bertukar pandangan genit. Sekarang sudah beres. Cucu langit telah ditemukan. Dan putra mahkota juga menikahi Putri Longsan. Kau telah menyinggung putri berkali-kali. Tunggu sampai pernikahan mereka. Mereka pasti akan mengambil kepala kelinci sebagai kurban pertama. Kamu sudah keterlaluan. Memangnya kenapa kalau kami menindasmu? Aku sarankan kau untuk mengundurkan diri dengan patuh dan berhenti bersembunyi di Istana Langit. Menjauhlah. Berhenti menjadi pemandangan yang menyebalkan di sini. Pekerjaan ini aku dapatkan berdasarkan kemampuanku sendiri dan terpilih untuk itu. Dengan hak. Apa kamu mengatakan? Aku harus pergi hanya karena kamu menyuruhku. Xiao Xianxian, kau gila. Ya, aku gila. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Jika bukan, karena ketiga anakku masih berada di tangan putra mahkota. Pekerjaan sialan ini
Aku sudah lama berhenti. Kau, hei kau. Xianxian, Xiao Xianxian, apa yang baru saja Anda katakan? Anak-anak apa? Aku tidak bisa memberitahu Mo Qingyuan bahwa aku tinggal di Istana Putra Mahkota. Demi anak-anak. Kalau tidak, dia pasti akan berpikir aku punya motif tersembunyi. Jika dia takut, aku akan membawa anak-anak pergi, dia mungkin akan sepenuhnya mengusirku dari Istana Langit. Dan aku tidak akan pernah bisa melihat harta kecilku lagi. Putra Mahkota, Xiao Xianxian ini benar-benar mengabaikan semua hukum. Paduka awalnya mengasihani dia dan mempekerjakannya. Saya tidak menyangka bahwa sekarang dia berani di tanah suci Istana Langit, seenaknya memukul seseorang. Tepat sekali Putra Mahkota. Lihatlah apa yang dia lakukan pada ladang wortel yang Paduka tanam dengan susah payah. Betapa parahnya dia merusaknya. Kalian semua, Mo Qingyuan ini, di istananya sendiri, menanam begitu banyak wortel. Apa yang dia lakukan? Dia pasti pantas dihukum. Sekarang, segera, keluar dari Istana Putra Mahkota. Tanpa izin saya, dilarang melangkah setengah langkah ke dalam aula. Xiao Xianxian, kau dengar itu? Putra Mahkota menyuruh Moe-nya. Kenapa kau tidak cepat-cepat pergi? Kalau begitu pergilah. Saya tidak berbicara tentang Anda. Menggertak yang lemah. Tidak menunjukkan kepedulian terhadap disiplin atau hukum. Saya tidak membutuhkan orang seperti Anda di sekitar saya. Bawa mereka pergi. Ya, Yang mulia, mohon ampuni kami. Kami semua hanya mengikuti perintah Putri Longsan. Ampuni kami. Yang mulia, ampuni kami. Yang mulia, itu akibatnya karena kamu telah menindasku. Xianxian, Permaisuri langit dan kamu mengambil anak-anakku. Membuat mereka mengakui ibu baru. Bahkan jika itu demi anak-anak, setidaknya kamu harus memberiku sebuah penjelasan. Yang mulia melihatku seperti itu. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan padaku? Xianxian. Yancai menggertak Anda. Saya minta maaf atas namanya. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia adalah ibu dari anak-anak itu. Jadi dia membantuku, hanya untuk menghentikanku dari bersikap keras kepala dan mempermasalahkannya. Tampaknya di dalam hatinya, ikatan darah dan kekerabatan akan selalu lebih penting. Aku mengerti. Yang mulia, status Anda mulia. Putri Longsan, berasal dari garis keturunan Long. Aku hanyalah roh kelinci. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan garis keturunan Long? Yang mulia, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, aku akan permisi sekarang. Lepaskan aku. Xiao Xianxian. Apakah saya begitu menjijikkan bagi Anda? Karena Anda tidak ingin melihat saya sebegitu parahnya. Aku tidak akan menjadi duri dalam mata lagi. Ada apa denganku? Istana Putra Mahkota tidak mempekerjakan pelayan wanita yang tidak sehat. Tidak. Aku harus segera mencari tabib Abadilu dan menanyakan situasinya. Apa yang Anda katakan? Aku hamil lagi. Lagi-lagi kembar 3. The film was translated and narrated by M Media. Tabib Abadilu. Apakah ini diagnosis medis? Atau undangan pernikahan? Ini khusus untukmu. Satu kelahiran 3 harta adalah berkah besar. Banyak orang berdoa untuk ini dan tidak bisa mendapatkannya. Nona Xianxian, selamat. Sungguh pantas menjadi yang luar biasa di antara kelinci. Tubuh subur yang diberkati secara alami. Jika ayah anak itu tahu, dia pasti akan sangat bahagia. Bajingan sialan yang merusakku itu. Bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anak itu. Dia berhak tahu. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan membuatnya mengizinkan aku untuk melihat anak-anakku. Aku menolak percaya bahwa anak-anakku akan melupakanku.
Mengapa kau berpura-pura romantis? The film was translated and Yan Chai. narrated by M Media. Sudah kukatakan sebelumnya, ketiga anak itu dulu adalah sebuah kesalahan. Aku tidak akan punya anak lagi. Jadi di dalam hatinya, anak yang kumiliki bersamanya juga hanya sebuah kesalahan. Xiao Xianxian, ada apa denganmu? Tidak bisakah kau melihat kemana kau berjalan? Benda apa ini? Xiao Xianxian, kau hamil lagi. Kembalikan catatan medis itu padaku. Semuanya datang dan lihat. Ada apa-apa yang terjadi? Xiao Xianxian ini melayani di sisi putra mahkota, namun masih tidak tenang. Ternyata mengandung anak haram lagi. Kehidupan pribadi yang tidak senonoh seperti itu. Tidak heran dia berasal dari kalangan terendah. Seekor binatang yang hidup di tanah. Aku tidak. Saya dengar Xiao Xianxian ini sebelumnya melahirkan 3 anak. Dan selama bertahun-tahun, ayah dari anak-anak itu tidak pernah menunjukkan wajahnya. Sekarang dia hamil lagi. Sifat tak terkendali ini, saya rasa dia tidak akan pernah bisa mengubahnya. Sayang sekali putra mahkota, sangat menghargainya. Tepat sekali. Semua orang sudah dengarkan. Istana Langit selalu memiliki aturan ketat dan sama sekali tidak menoleransi orang dengan karakter moral serendah itu. Xiao Xianxian, saya sarankan kau untuk mengundurkan diri sendiri di hadapan putra mahkota. Kau mungkin masih bisa menyelamatkan sedikit martabat. Tidak, jika aku mengundurkan diri sebagai anggota klan iblis, aku tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Langit. Apalagi melihat anak-anakku. Seperti apa kehidupan pribadiku tidak ada hubungannya dengan pekerjaanku. Ketika putra mahkota merekrutku ke Istana Putra Mahkota, aku sudah memberitahunya secara eksplisit tentang fakta bahwa aku memiliki anak. Aku tidak mencuri atau merampok siapapun. Mengapa aku harus kehilangan pekerjaanku? Karena prasangkamu, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak tahu dengan siapa kau bermain-main di luar sana hingga hamil. Namun kau berani berbicara begitu merasa benar di sini. Siluman tetaplah siluman. Menurut pendapatku, roh kelinci yang bermoral rendah seperti itu, bahkan jika dia tidak menyerah, berpartisipasi dalam ujian abadi saat itu, dia tetap tidak akan menjadi dewa, ayah dari anak-anak sebelumnya. Kami masih belum menemukannya, dan sekarang dia hamil lagi. Siapa tahu mungkin itu dari pria liar entah dari mana lagi. Kau, ayah dari anak ini, juga bukan seseorang yang terhormat. Lihatlah caranya. Dia ragu-ragu, lisik dan tertutup. Dia pasti seorang pencuri, siluman tikus yang mencuri minyak. Xiao Xianxian, kehadiranmu di Istana Putra Mahkota merusak reputasi alam abadi, dan itu sudah cukup buruk. Tapi bagaimana jika kau punya penyakit dan menulari kami lalu bagaimana? Memang benar demikian. Cepat kawal dia menghadap Putra Mahkota. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Salam hormat kepada Putra Mahkota. Sudah kukatakan sebelumnya, di dalam 3 alam, siapapun yang berani menindas Xiao Xianxian lagi, aku sama sekali tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Apakah kau menganggap kata-kataku seolah-olah tidak ada? Itu kau. Kau adalah pelayan Putri Yan Chai. Apakah Yonyamu mengajarimu untuk bertindak seperti ini? Putra Mahkota, Anda salah paham. Itu Xiao Xianxian. Kehidupan pribadinya kacau. Sebagai anggota suku kelinci berperingkat rendah, dia cukup beruntung untuk melayani di Istana Langit. Namun dia kurang pengendalian diri. Kami juga mempertimbangkan reputasi Anda. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada para dayang ini. Mereka semua melihatnya. Putra Mahkota, Xiao Xianxian memang memiliki perilaku yang tidak pantas. Meskipun belum menikah, dia hamil lagi. Dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kau benar-benar hamil lagi? Benar sekali. Putra Mahkota, ini adalah selip diagnosis dari tabib abadi Lu. Di situ jelas tertulis bahwa dia baru saja hamil. Ini membuktikan bahwa ini terjadi baru-baru ini, melayani di samping Putra Mahkota. Namun dia masih gelisah dan tidak pantas. Jika dia tidak diusir dari Istana Langit, bagaimana dia akan menyadari kesalahannya? Putra Mahkota, kita belum menggunakan sihir untuk kontrasepsi. Jangan khawatir, garis keturunanku jarang, dan tidak mudah bagiku untuk hamil. Bahkan, jika ada satu, aku pasti akan mencintainya, melindunginya. The film was translated and narrated by M Media.
Waktu kehamilan ini sangat cocok dengan malam itu. Oleh karena itu, anak ini pasti anakku. Jadi mual hari itu. Bukan karena menolak keintiman denganku, melainkan karena kehamilan. Putra mahkota, Anda sebentar lagi akan menikahi Putri Longsan. Jika Anda mempertahankan wanita seperti ini, melayani di sisi Anda, Putri Longsan kemungkinan akan merasa tidak nyaman. Putra mahkota, Anda adalah penguasa tertinggi Istana Langit. Jika orang lain tahu bahwa di dalam harem Anda, bahaya seperti itu dipelihara, aku khawatir itu akan menimbulkan kekacauan di 3 alam. Putra mahkota, masalah ini adalah salahku, tapi tolong berikan aku kesempatan untuk tetap berada di Istana Langit. Aku tidak harus berada di Istana Putra Mahkota, bahkan jika aku hanya di Departemen Binatu, bertugas sebagai pelayan penyapu, itu akan dapat diterima. Aku tidak takut kesulitan atau kelelahan apapun, selama masih ada sedikit kemungkinan untuk melihat anak-anakku. Aku harus memperjuangkannya. Xiao Xianxian, Anda menganggap Istana Langit ini sebagai apa? Bagaimana Anda bisa diizinkan untuk menawar seperti ini? Diam kalian semua. Xiao Xianxian bertindak hati-hati, rajin, dan berdedikasi. Tuan ini tidak punya alasan. Karena ini, rumor tak berdasar dari kalian untuk menghukumnya. Sebaliknya kalian semua membuat dugaan tanpa melihat gambaran lengkap. Bagi kalian semua menjadi abadi hanyalah sarana untuk menguasai orang lain. Apakah itu hak istimewa kalian? Dalam hatiku, hanya ada perbedaan antara baik dan jahat. Status tidak penting. Kami tidak berani. Kami memohon hukuman dari Raja Langit. Karena Putra Mahkota tidak mempermasalahkan status atau hierarki. Apakah ini berarti anak di dalam kandunganku dan anak-anakku mungkin bisa kembali ke sisiku? Mereka yang berpartisipasi hari ini harus ke Departemen Hukuman Langit menemui Adipati Lei, menerima 10 sambaran petir langit sebagai hukuman. Adapun kau, di sisi Yancai, sama sekali tidak boleh ada seorang pelayan yang menimbulkan masalah. Seperti kau, tulang abadimu dilucuti. Kembali ke Istana Panjang. Putra Mahkota, wanita ini 300 tahun yang lalu sudah melahirkan 3 anak. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. 300 tahun yang lalu. Itu bukan ketika aku menjalani kesengsaraan petir. Ada juga roh kelinci yang jiwa duanya tumpang tindih dengan jiwa anak-anak kecil itu. Mungkinkah? Tolong berhenti menghindariku, Ok. Apakah kau tidak punya apa-apa yang ingin kau katakan padaku? Aku minta maaf Putra Mahkota. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah bagimu. Dan aku jelas seharusnya tidak di dalam Istana Putra Mahkota. Berulang kali menyebabkan kekacauan. Aku pasti akan berhati-hati di masa depan. Tidak lagi. Bukan itu maksudku. Xianxian, janin di rahimmu. Apakah itu milikku? Kalian roh kelinci secara alami subur. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Ketika Ibu Permaisuri tahu, dia pasti akan senang. Namun, jangan kenal anak-anak itu. Sepertinya aku The film terlalu was berharap. translated and Seorang narrated putri klan by naga. M-Media. Seekor roh kelinci tingkat rendah. Bahkan jika dia tidak peduli tentang status dan hierarki, Permaisuri Langit kemungkinan besar akan peduli. Kalau tidak, dia tidak akan tahu dengan jelas bahwa aku adalah ibu dari anak-anak itu. Namun masih mengizinkan Yancai menggantikanku. Putra Mahkota, mohon yakinlah. Aku tidak akan karena anak di perutku memengaruhimu dan pernikahanmu dengan Putri Longsan. Aku akan pergi mencari Dewa Medis Lu. Tidak. Sama sekali tidak. Xiao Xianxian. Aku ingin kau melahirkan anak itu. Aku bilang bahwa begitu kau hamil, aku akan bertanggung jawab atas dirimu dan anak itu. Bertanggung jawab. Sekarang, setelah semua orang di Istana Langit tahu kau akan menikahi Putri Longsan. Putra Mahkota, bagaimana kau berencana untuk bertanggung jawab? Aku. Putra Mahkota, mohon jaga martabatmu. Istana Langit pada dasarnya tidak memiliki adat mengambil selir. Mungkinkah definisi tanggung jawab Putra Mahkota adalah meniru pria yang tidak setia di alam fana dan memelihara gundik? Meskipun Xianxian hanyalah roh kelinci biasa, aku masih mengerti kepatutan dan rasa malu. Aku telah dipermalukan.
dan anak di perutku. Lepaskan aku. Xian-Xian. Aku tidak pernah setuju untuk menikahinya. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Ibu Permaisuri. Beri aku sedikit waktu lagi. Maukah kau mempercayaiku? Mungkin semua ini benar-benar bukan salah putra mahkota. Anak-anakku dan aku masih memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dan menjadi keluarga yang pantas bersama. Baiklah, Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar mencabut sisik pelindung hati, menciptakan ilusi, dan merusak ingatan, membuat Permaisuri Langit dan Putra Mahkota salah percaya bahwa kamu adalah ibu dari cucu langit. kelinci terkutuk itu memaksaku. Aku telah mengagumi kakak Cenyuan sejak kecil. Jika dia tidak ikut campur, aku pasti sudah lama menjadi yang paling mulia, putri mahkota Istana Langit. Kakak sulung, aku sudah kehilangan sisik pelindung jantungku. Jika kau tidak membantuku, begitu kakak putra mahkota menikahi roh kelinci itu, semuanya akan terbongkar saat itu. Aku pasti akan mati. Istana Tai Jinsing. Putri Longsen pasti bukan ibuku. Tapi mengapa rasanya ada sepotong yang hilang dari semua ingatanku? Nenek berkata bahwa Tai Jinsing memiliki cangkang kaun yang dapat mengungkapkan masa lalu. Aku harus menemukan kebenarannya. Yancai. Dengarkan nasihatku. Sekarang masih belum terlambat untuk kembali. Paling buruk, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin keselamatanmu. Bisakah hidupmu menjadikanku putri mahkota? Karena dia adalah yang pertama merusak rencanaku. The film was Maka aku translated and akan membuatnya narrated by berharap M dia mati. Media. Mari kita mulai dengan orang yang paling dia cintai. Kakak, lakukan. Aku hanya akan melihat. Hanya sekilas dari jauh. Wortel-wortel ini. Aku menanam semua ini sendiri. Si kecil biasanya paling menyukai mereka. Aku bertanya-tanya akhir-akhir ini. Di Istana Leng Xiao, apakah mereka terbiasa makan masakan Istana Langit? Xiao Xian-Xian, kau punya keberanian yang luar biasa. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikan cucu surgawiku? Permaisuri, apa yang kau katakan? Apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak itu? Kau masih berani membantah? Wortel-wortel itu adalah bukti bahwa kau merayu cucuku yang penurut. Aku tidak. Yancai katakan padaku, Yuanar karena dirimu lebih memilih keluarganya hancur daripada menikahinya. Dan sekarang kau bilang tanganmu menjangkau anak-anak lagi. Sebenarnya apa niatmu? Aku tidak. Permaisuri. Ibu Suri, ini masih belum jelas. Aku ingin tahu, apakah kau mungkin salah? Xian-Xian juga seorang ibu. Dia tidak akan menyakiti anak-anak itu. Putra mahkota, bisakah Anda memberitahu saya kemana tepatnya An-An dan yang lainnya pergi? Bagaimana kau tahu nama-nama mereka? Setelah mereka kembali ke alam abadi, informasi mereka tidak pernah dipublikasikan. Bagaimana mungkin kau? Tentu saja saya tahu. Karena mereka adalah anak-anak saya. Saya mengandung mereka selama 300 tahun. 300 tahun. Kau berbicara omong kosong. Ibu mereka adalah Yancai. The film Bagaimana was mungkin itu kau? translated and narrated by M Media. Yuaner, hal penting sekarang adalah menemukan An. Aku tidak bisa membiarkan cucu surgawiku menjadi sasaran ancaman apapun. Dan tentang dia, lemparkan dia ke penjara langit. Interogasi dia dengan keras. Tidak, Ibu Suri.
Aku percaya Xian-Xian. Pasti ada penjelasan lain untuk masalah ini. Wortel. Aroma ibu. Itu unik di seluruh 3 alam. Tunggu. Kurasa aku ingat sekarang. Ibu. Ibu sangat merindukanmu. Kau adalah ibu kandung anak-anak itu. Itu tidak benar. Lalu bagaimana dengan Yan Chai? Saya juga tidak tahu. Hari itu, ketika saya kembali ke istana Leng Xiao, saya melihat anak-anak memanggil Yang Chai ibu. Saya pikir itu benar-benar seperti yang dia katakan, bahwa status saya rendah, dan saya tidak pantas menjadi ibu mereka. Aku, Jangan menangis ibu. Ibu adalah ibu terbaik yang kami miliki. Kami tidak akan pernah meninggalkan ibu. Dia berani menipu kami. Tapi sebenarnya metode, macam apa yang dia gunakan? Dia benar-benar berhasil menipu ingatan kita semua. Itu adalah sisik pelindung jantung. Sebenarnya inilah yang terjadi. Inilah yang aku temukan saat mengamati bintang di malam hari. Aku menemukan bahwa di langit ada gumpalan awan keberuntungan 7 warna. Namun setelah diselidiki dengan cermat, aku menemukan bahwa seseorang telah menempatkan penghalang di langit. Ketika seseorang berada di dalam penghalang ini, ingatan mereka akan terpengaruh. Bagaimana mungkin dia, yang hanya anggota klan Long, memiliki kekuatan sebesar itu? sisik hati bisa melakukannya. Tetapi bagi klan Long, itu tak tergantikan. Setiap orang hanya punya satu. Sepertinya, bahwa demi posisi Putri Mahkota, Istana Langit ini, dia benar-benar berusaha keras. Dewa Agung, lalu, apakah Anda tahu di mana anak saya An-An berada saat ini? Apakah dia ditangkap oleh Yan Chai? Apakah dia saat ini masih dalam bahaya? Dia ada di Istana Panjang. Kamu harus pergi dengan cepat, karena hanya ada waktu sepanjang 1 batang dupa. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kamu bisa segila ini? Jika kita tidak, harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar harus mengikatmu dan membawamu menemui Permaisuri Langit. Ilusi yang diciptakan oleh sisik pelindung hatimu telah dihancurkan. Permaisuri Langit dan Putra Mahkota sekarang tahu kebenarannya. Mereka akan segera datang mencarimu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kakak sulung, aku tidak mau mati. Selamatkan aku. An-An. Kakak Chen Yuan, dengarkan penjelasanku. Itu adalah kakak sulungku. Dia ingin aku menikahimu untuk merevitalisasi klan Long. Aku dipaksa. Ini bukan salahku. Yan Chai, bagaimana mungkin kamu? Kakak sulung. Ayah Kaisar berkata ketika dia meninggal, bahwa kau harus hidup untukku. Sekarang, hanya sisik naga pelindungmu yang bisa menyelamatkan hidupku. Yan Chai, Klan Long Beihai menculik cucu Agung Langit. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Taibai Jinsing. Bagaimana keadaan putra mahkota kecil? Orang tua Jinsing, katakan saja intinya padaku. Apakah putra mahkota kecilku akan bangun? Aku beritahu kau, jika kau bisa membangunkannya, aku akan memindahkan kediaman Taibai Jinsing milikmu di sebelah istana Ling Xiao milikku, dan aku bahkan tidak akan berkedip mengenai perbendaharaan negara. Kau bisa menggunakannya sesukamu. Racun misterius yang diberikan oleh Yan Chai ini adalah obat rahasia klan kelinci. Toksisitasnya parah. Meskipun kami mengambil darah Putri Mahkota, cucu langit kecil ini masih memasuki kondisi lumpuh, yang oleh manusia fana disebut kondisi vegetatif. An-An, ibumu telah menyakitimu. Aku mohon tetua berusaha keras. Tidak The peduli film was metode apa yang kau translated gunakan. and narrated by Kau M harus Media. menyelamatkan anakku. Orang tua ini hanya bisa melakukan yang terbaik. An-An,
Ibu akan menyanyikan lagu Mencabut Lobak untukmu lagi. Mencabut lobak. Ibu. Kaca. Itu luar biasa, itu luar biasa. Cucu surgawiku sudah bangun. Kaca. Itu luar biasa. Ibu. Hari ini, mengapa persiapannya begitu megah? Putra mahkota klan langit sedang melamar. Cinta hanya terjadi sekali seumur hidup. Tentu saja tidak boleh asal-asalan. Kapan saya setuju untuk menikahimu? Tidak sebelumnya. Tapi sekarang. Aku pikir kau tidak akan menolak. Begitu banyak lobak emas. Sian-sian. The film was Maukah kau menikah translated denganku? and narrated by M Media. Wow, itu luar biasa. Aku akhirnya punya menantu perempuan. Aku juga punya cucu surgawi. Sekarang semuanya sempurna. Nenek. Sebenarnya di dalam perut ibu, ada 3 adik laki-laki dan perempuan lagi.